Lawang Sewu, teman-teman. Lagi cari parkir, bingung parkirnya di mana. Parkir DP Mall itu kali ya, kalau mau. Mungkin seperti itu. Jadi kita bingung, muter-muter dari tadi. Lawang Sewunya di sebelah kiri. Iya, salah dikit. Jadi kita muter-muter Emang nih. benar ternyata. Oke, kita muter balik lagi. Muter-muter jalan-jalan. Teman-teman, kita parkir di DP Mall dan kita jalan kaki ke Lawang Sewu. Teman-teman, kalau mau lebih jelas boleh pakai pemandu tapi bayar. Yuk, berapa? 100.000. Yuk. Reguler atau sekaligus ke imersif Bapak? Dengan Bapak Selamat datang Bambang Kusumo Hadi. Bambang Kusumo. Salam kenal, Pak. Asli Solo, Pak. Kalau boleh tahu dari mana Bapak? Kami dari Jakarta, Wah, Pak. Selamat datang. Namanya siapa ya Adik ya? Jadi, Sudah sekolah belum? Pas 2 SD. Oke, siap. Nanti dengerin Om ya. Apa yang disampaikan tentang sejarahnya Lawang. Nanti bantu foto-foto juga. 407. Oh. 407. Ya, dari 4 ke 7 berarti berapa tahun? 3 tahun ya. Nah itulah membangunnya gedung ini. Tapi Lawang itu artinya pintu. Sewu itu 1000. Tapi meskipun dijuluki 1000 pintu bukan berarti karena jumlahnya real 1000. Ternyata hanya karena saking banyaknya pintu sehingga orang Jawa itu kalau nyebut banyak pasti sewu. Contoh Pring Sewu, Cepol Sewu, Candi Sewu, Curug Sewu. Sampai-sampai permis saja sebutannya Nyuwun Sewu. Iya. Tapi ada jumlahnya enggak Om? Ada 928 pintu. Oh, emang hampir 1000 juga ya. Betul. Nah, ayo biar lebih nah, pintu-pintu. Terus mau di tengah pun juga pintu, betul? Nah, itu kan. Jadi di mana-mana ketemunya pintu. Oke, satu ruangan aja 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini biar tahu. Saya kembalikan lagi ya atau dari awal ya. Dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904, selesai bangunnya 1907 sama Royal Belanda. Jadi orang Belanda dulu membangun gedung ini ternyata fungsinya itu sebagai kantornya pusat kereta api dan kantor administrasi pertama dan se-Indonesia. Jadi jika bakal kereta api pertama kali terdahulu itu dari kota Semarang. Contohnya nggak pakai cakaraya, nggak pakai otot besi, nggak pakai semen. batu ditumpuk aja. Batu ditumpuk, tapi sebelum batu pondasi itu bawahnya pasir. Oh. Pasir itu kan keset ngikat ya. Nah itu dia. Untuk mengantisipasi terjadinya getaran ataupun gempa, makanya sampai sekarang belum terkenal Lawang Sewu terkena gempa. Iya. Kedua, kenapa dindingnya kok tidak menggunakan otot besi? Karena dindingnya sudah dibuat tebal. Ketebalan dindingnya mencapai 100 meter. Iya. Iya sih. Isinya 4 bata. Kalau orang Indonesia hanya 1 bata. Iya. Kenapa nggak pakai semen? Karena memang belum ada semen. Jadi pakainya apa kalau waktu master? Pasir pasang, kapur bakar, sama batu bata merah. Ini mah ditutup pintunya juga kedap lah kadang-kadang. Iya. Berikutnya, mulai dari lantai, dinding, genting, kaca, ini semuanya materialnya didatangkan dari 3 negara. Belanda, Italia, Jerman. Ini dari Belanda.
memberikan pemasangan gambar. Malam lampunya ada di mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sampai jam 8-9 malam. Tapi kalau memang jasa beliau yang namanya DC Down, jadi beliau ini ternyata direksi utamanya. Sekaligus yang memberikan nama perusahaannya ini. Jadi nama perusahaannya bukan Lawang Sewu, melainkan ini memang NISM, Nederland Indische Spoorweg Maatskappij. Jadi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkeretaan. Ya. Wah, ada lomba itu merah. Iya. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena ini sengaja ditutup untuk mengamankan barang yang originalnya ini. Soalnya nanti kalau dibebasin, saya yakin beberapa pengunjung ingin merasakan duduk. Nanti umurnya kursi nggak nyampe seminggu. Oke? Jadi ini dibukanya paling kalau ada pejabat tinggi, orang-orang penting mau masuk ke sini izin, nah baru. Di Kota Lama juga masih Ada gereja bentuknya itu lukisannya bagus banget, sama ciptaan dari atau buatan dari G.L. Scalper. Gila capek. sayang kita ini sih sebenarnya kita tuh dari Ini ruang lokomotif, galeri, ruang pameran. Bukan lem, di aspal. Nah ini foto-foto tahun 1900. Ya, jadi foto ini menggambarkan tentang kedatangan kereta api itu ternyata untuk transportasi, perdagangan, mengangkut hasil bumi, awet. Udah kalau kayak yang lain nanti dipakai 5 meter habis, isi lagi boros. kalau Ini Semarang itu tahun 1942 hingga 45. kita tuh dijajah Jepang 3,5 tahun. Tahun. Tapi kita variasi. Kakek moyang kita waktu membangun jalur kereta api itu menggunakan sistem kultur sel atau tanam Paksa. Van der Bos yang memberikan upahnya tanpa sedikit pun ada potongan sama mereka itu, memanusiakan manusia. Iya. Tetapi justru malah pemimpin Indonesia sendiri yang tidak memanusiakan manusia. Sampai sekarang ya. Samarang Station. Ini bukan bukan stasiun yang sekarang ya, masih. Yang sekarang pintu masuk pelabuhan Tanjung Mas. Ya, ini posisinya di Lembah Anggrek. Pertama kali Belanda mengeluarkan sistem tiket namanya yaitu Kaksis. Oh, gratis itu bahasa Itu kan ini yang menuju ke Padang Pariaman, Sawalunto. ininya besi apa baja tempat bajanya baja Dari Jerman. iya kuat banget bun, nggak kayak baja sekarang gampang bengkok. Kualitas ini tuh Teman-teman, ini Tahun? kalkulator buat kenapa angkanya double Bapak? 111112. Itu digit kan? Ternyata untuk model hitungan puluhan, satuan, ratusan. Iya, ini 100, ini ada 10 kok. Kayak Simpoa. Iya. Film komputer pertama sistemnya model-model gini, tapi dia udah pakai listrik. Listrik pertama. BKL ada, BPN ada, justru sekarang ekonomi pun malah sudah berhasil. Malah yang pas yang paling susah. Adik, kalau ini kan prosesnya kita pakai betul ada 5. Oh gitu. Sampai sekarang masih dipakai. Kalau C itu kan C juga. C 1 2 3. Oh, B 1 2 3 4. Paling kecil B. Enggak ada A. Kalau A enggak bisa jalan. oh gitu. Sampai sekarang masih
mau kemana, Abang? Presenternya bukan Hari Panca. Oh iya. Itu kemana tuh Hari Panca ya sekarang? Itu terakhir. Kita mau ke ruangan bawah tanahnya nih teman-teman. Wah, ada apa ya? Ayo teman-teman Jaden, coba dibacanya apa? Kalau ini karena tidak ada spasi kan ingang. Padahal ternyata maksudnya adalah in gang. Gang masuk, hallway, masuk ke hallway, ke lorong. Jadi ternyata gang itu adalah bahasa Belanda. Wow, seperti rumah kita ya. Ada gangnya. Ada ternyata kita gang. ada orang Belandanya dikit. Dan ini apanya, Ai? Nah, ini adalah pintu masuk ke basement. Jadi kalau dulu teman-teman Jaden pernah, orang tuanya mungkin pernah nonton ada acara TV Trans 7 apa Trans TV, sempat ada sesuatu. Nah, disinilah. Nah, tahu nggak kalau Lawang Sewu ini punya sistem perairan yang bagus, yang bikin dingin satu gedung. Selain pintunya banyak, karena di bawah sini airnya air dingin dan keluar nih hawa-hawa dinginnya ke setiap ruangan. Hebat kan arsitektur zaman dulu. Kalau kalian besar jadi arsitek, jangan kalah sama orang zaman dulu ya. Ini lebih detailnya saklar zaman dahulu. Ini saklar listrik zaman dulu. Ini kalau dilihat, ini pakai bukan plastik lagi. Kalau sekarang pakai plastik, ini pakai keramik. Kenapa keramik? Ini dingin keramik, jadi nggak gampang panas dan nggak gampang meleleh. Kalau plastik kan gampang kalau panas, nah dia nggak gampang meleleh. Ini benar-benar teknologi zaman dulu yang bagus banget. Sayangnya keramik udah mahal sekarang. Di zaman Belanda digunakan untuk lantai dansa, ruang untuk dansa. Kenapa orang cara membuat dalam bentuk jendelanya itu bukannya tidak keluar ke bawah tapi ke dalam atas? Kenapa? Kalau kita kan bukannya Keluar ya. Ini mah Karena kejeduk. karena kejeduk. Kalau jalan bahaya kejeduk. Kayaknya buat sirkulasi udaranya naik ke atas, mantul. Bisa lewat sini. Mantul ke atas terus ke bawah gitu. Itu satu. Kedua, sengaja dibuat miring. Kelihatan nggak itu debunya? Karena yang namanya udara membuat debu. Supaya debunya nggak ikut masuk, supaya udaranya bersih, makanya dibuat miring untuk nyaring. Tapi di dalam, saya berani musab karena nggak kotor. Tapi di luar sedikit aja udah. Di luar berdebu. Iya. Kedua, debunya ketahan ke sini. Ketahan sama kacanya. Turun ke bawah. Ya, bisa turun juga sebagian. Kan numpuk-numpuk. Iya. Tapi maksudnya nggak turun ke sini kalau Nah, banyak ke sini. ke situ. Ini kotor. Yang ketiga, menurut saya tidak. Benar nggak untuk mengurai terjadinya kecelakaan? Iya, betul. Susah juga ya, betul. Bener juga. Ada filosofinya, nggak sembarangan. Bukan supaya orang Indonesia itu tak buat gini. Dapat ilmu nih teman-teman. Itu pernah saya di Taman Sari. Jogja. Saya sama Indonesia selama kurang lebih 10 menit ke depan kayak nanti selama di dalam ruangan ini. Mohon barang-barang yang sekiranya berharga bisa disimpan baik-baik. Yang sampai tertukar, terbawa ataupun tertinggal di dalam ruangan imersif. Kemudian selama penayangan video berlangsung juga silakan boleh foto, video, bikin konten TikTok, Instagram, Reels, apapun itu boleh. Yang penting hanya menggunakan kamera HP saja tanpa menyalakan kamera face-nya. Dan makanan dan minuman juga mohon sekali kan bisa disimpan terlebih dahulu dan bersedia tidak makan dan minum selama di dalam ruangan imersif. Nanti ruangannya perlu menggunakan cermin kaca, jadi samping kanan kiri kita tuh kaca, belakangnya juga kaca cermin. Jadi mohon untuk tidak bersandar apapun, baik menggunakan jari tangan, menggunakan siku atau menyadarkan bahu nanti gitu kayak. Oke, ini baru pertama kali orang langsung semuanya. Baru pertama. Aja. Kakak dari mana? Aceh. Wow. Wow, Jauh banget ya kali ini. Jakarta. Jauh banget, dia memang orang Semarang daerah banget, jadi sana sini gitu kan.
pasti dari manapun, dari Sabang sampai Merauke ke Lawang Sewu. Tujuannya kalau nggak wisata ya biasanya hitung lagi hitungnya benar seribu atau enggak gitu kan, karena namanya Lawang Sewu. Tapi dari nama Lawang Sewu itu tidak menunjukkan jumlah pintu yang di Lawang Sewu ini, kayak kota keseluruhan ada sekitar 928 pintu aja gitu ya. Oke, selanjutnya saya jalan-jalan asal masuk ke sini semuanya silakan. Jangan dengan apa-apa ya. Jadi Lawang Sewu itu orang dengan pindah bahasa Belanda kayak gini, Bangunan Belanda itu tujuannya sebagai kantor kereta api milik Hindia Belanda. Nah dulu untuk gedung yang pertama kali dibangun adalah gedung A. Ini miniatur gedung A nya kak. Dulu Belanda membangun gedung A ini menggunakan material yang seluruhnya dikirimkan dari Belanda. Ada di depan sini kurang lebih ada yang itu, ada yang itu, batu bata, ubi lantai dan lain-lain di sini. Untuk batu bata di sini dikirimkan dari kota Vremo yang ada di perbatasan antara Belanda dan Belanda. Tapi kalau gedungnya kita saat ini atau gedung B ini dibangun sekitar tahun 1905 dan saat itu Belanda sudah memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Jadi kenapa Lawang Sewu sendiri nggak ada seribu itu, tapi nama Lawang Sewu itulah kebiasaannya orang Indonesia ya. Kita tahu orang Indonesia punya kebiasaan ketika melihat suatu objek dengan jumlah yang sangat banyak, terus selalu kita kaitkan dengan menggunakan aslimu. Di Jakarta Utara ada pulau banyak, kita juga pulau Sewu gitu ya. Biasa orang Indonesia. Oke, masih ada beberapa detik. Udah habis waktunya sebenarnya. Kita akan dimulai, tapi silakan kalau mau terlebih dahulu sebelum kita masuk studionya. Jadi silakan pastikan diri saya mungkin boleh duduk kalau berdiri bebas yang paling nyaman, namun tidak menyentuh apapun bersandar pada titik yang ada di belakangnya ya. Nanti kita akan dimulai sekitar 50 detik lagi dengan durasi pemerintah. Di balik setiap bentuk Lawang Sewu tersimpan ribuan cerita yang menanti untuk diungkap. Perjalanan melintasi lorong-lorongnya membawa kita pada petualangan menikam sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita telusuri setiap sudutnya yang menyimpan kesan dan pesona yang tak terlupakan.
Oh, di Tugu Muda yang depan sana ya? Dipindah tanggal 2 Juli Oh, 1975. dulunya ini digunain untuk pemakaman, tapi sudah dipindah. Namanya Jalan Oitungham, sekarang namanya Jalan Pahlawan. Apa? Sudah dipindah ke sana kan? Simpang 5. Soalnya kan masa nggak mungkin nggak ada Sudah dipindah ke Simpang 5. Dan di sini ada menara. Ini isinya tandon air ya teman-teman. Ayo naik duluan. Mari kita naik. Bunda naik. Bismillah. Oh maaf goyang. Oh ini buat ininya nih. Untuk apa? Jadi airnya di belakang, nanti uapnya ke sini. Nah ini yang buat apa? Buat ngalirin. Terus buat bikin uapnya. Ini buat. Nah, si kayunya. Nah, untuk masukin kayu. masukin Terus kayu, uap. tutup. Yang panjang itu air. Yang mana? Ini. Yang panjang itu air itu. Yang ini kan? Itu apa? Itu air. Yang panjang. Oh di luar. Oh, Kan dipanasin airnya. iya. Uap-uapnya menghasilkan pergerakan roda. Kalau itu klakson itu. Ini. Itu. Ini. Yang warna tembaga itu kan klakson. Oh ini klakson. Oh ini yang tadi ayah bilang Oh. ternyata ini klakson teman-teman. Remnya luas di kanan. Ini remnya. Ini rem. Ini buat ngancurin itu kayu-kayu arangnya ya. Ngecek-ngecek kayu Buat ngecek arang. habis apa belum ya. Oke berarti. Tuh, Kenapa C? rodanya ada berapa? Kenapa ini termasuk kereta yang C? Karena Rodanya 3. karena apa? Karena rodanya 3. Yang paling kecil D. Jadi ada C, ada D, itu melambangkan rodanya teman-teman. Jadi kalau C itu rodanya 3, kalau D rodanya 4, gitu. Sampai di sini dulu ya keseruan jajan di Lawang Sewu, sambil belajar, dapat ilmu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bye bye.